Halo, selamat pagi. Saya dengan Bedantri, saya mau berbagi pengalaman sharing tentang masalah keloid. Nah, di sini saya mau berbagi karena ada beberapa pertanyaannya pasien tentang dosisnya, efek samping, penggunaannya, intervalnya, gimana kan gitu ya. Nah, baiklah, saya mau bahas tentang keloidnya dulu ya. Pengertian dari keloid. Kalau kita orang medis bilangnya keloid, tapi kalau orang awam bilangnya itu daging tumbuh. Nah, daging tumbuh ini merupakan jaringan bekas luka yang tumbuh menjadi jaringan abnormal gitu. Contohnya, kalau kita bekas luka bakar, kena siram air panas, kalau habis operasi, baik itu operasi sesar, daging tumbuh dan segala macam. Dan dia juga ada yang bekas tato, tindik, sama eh, bekas jerawat gitu. Jadi kalau dia bakat, nah ini pertanyaannya pasien juga, dia gen atau bakat Ibu Bidan? Kalau gen sih enggak, tapi kalau bakat pasti. Ada yang kayak seperti apa ya, pasien saya itu karena dia jerawatnya banyak, akhirnya dia mungkin karena bakat kali ya, akhirnya dia tumbuh jadi keloid. Parah banget, karena mungkin digaruk-garuk, dikasih bawang putih. Nah ini, saran saya kalau punya keloid jangan dikasih bawang putih. Karena apa? Kandungan bawang putih kan panas. Jadi kalau dikasih bawang putih dia akan semakin berkembang lebih cepat gitu loh. Nah, untuk dosisnya tergantung dari jenis keloidnya gitu. Saya nggak bisa memperkirakan contohnya nih dosisnya pakai 1 cc. Tapi kalau keloidnya setebal apa, seluas apa, 1 cc tidak akan mampu untuk mengubah dagingnya itu langsung cepat gitu. Nah, ada lagi yang nanya, cara kerja obatnya gimana? Nah, keloid itu kan daging tumbuh. Nah, fungsi dari cara kerja obatnya ini mengubah dagingnya itu, daging keloidnya itu, daging tumbuh itu menjadi darah kotor gitu. Jadi kalau kamu kasih dosisnya yang tepat, jaraknya juga yang pas, intervalnya, dia akan mengubah daging itu menjadi darah kotor. Jadi setiap kamu suntik yang keluar itu bukan daging, tapi darah kotornya gitu. Pelan-pelan nanti dia akan kempes, lembek, yang saya tahu ya lembek, dan kalau kamu rutin nanti dia akan rata gitu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, kira-kira untuk ke efek samping jangka panjang suntik keloidnya gimana Ibu Bidan? Kata gitu. Kemarin ada yang pasien saya niatnya mau order tapi karena lihat di Google, mungkin dia eh, mungkin dia searching kali ya untuk ke efek sampingnya bahaya atau enggak penggunaannya gitu. Sebenarnya sih kalau semua obat itu yang namanya zat kimia kan pasti bahaya, tergantung dari dosis pemakaiannya gitu loh. Jadi saya jelasin nih, untuk ke efek untuk ke efek sampingnya jangka panjangnya itu sebenarnya kalau tepat penggunaannya tidak ada efek samping. Kayak seperti saya nih. Saya dulu punya keloid. Dulu saya pakai anting-antingnya kurang cocok sama saya, gatal, bengkak. Ini udah 4 kali operasi. Nah, waktu saya kerja di klinik estetika, dokter saya nyaranin, kamu nanti aku kasih obat, kamu suntik sendiri gitu kan. Pertamanya karena saya nggak berani suntik, aku minta tolong sama dokternya gitu. Nah, akhirnya waktu disuntikin pertama kali lumayan enak, rasa gatalnya berkurang, nyut-nyutnya itu berkurang. Dulu mah aduh, kalau pas kita lagi tidur kena kena bantal kena gesek begini udah langsung gatal, nyut, tidur nggak bisa, benar-benar mengganggu kan. Sebenarnya sih kalau dibilang bahaya enggak, tapi mengganggu. Nah, akhirnya tiap rutin aku suntik, tahu nggak ini kira-kira berapa lama ini pemulihannya nih? 7 bulan, biar saudara tahu gitu. Jadi jangan menganggap udah 2 kali suntik udah lembek udah stop, ya jelas-jelas dia akan tumbuh lagi. Karena apa? Karena akarnya itu belum mati gitu loh. Nah, setelah 7 bulan pemulihannya ya lumayan ya,
dulu waktu saya kerja ya nunggu-nunggu gajian baru bisa beli obatnya sama dokternya gitu. Nah, untuk itunya jangka panjangnya itu kata pasien saya katanya bisa ke diabetes mellitus, bisa ke pengeroposan tulang. Ya kalau menurut saya sih enggak sih, karena saya udah 7 bulan ngalamin proses pemulihannya. Kalau gula enggak, untuk tulangnya juga saya enggak ada nyeri-nyeri gitu. Karena mungkin saya dosisnya saya buat karena dulu kan ini lumayan lah sebentuk apa ya, kalau nggak salah kelereng itu, tapi nggak terlalu gede banget ya. Nah, waktu waktu dia udah lembek, aduh semangat saya tuh timbul, wah pokoknya harus sembuh, harus bisa pakai anting-anting kan gitu. Karena dulu saya nggak bisa pakai sama sekali ini, jadi benar-benar kayak tomboy banget kan gitu ya. Akhirnya ya 7 bulan langsung rata. Puji Tuhan dari situ aku muncul niat mau buat video ke YouTube gitu. Jadi untuk efek samping sih enggak. Nah ini ada yang nanya, ini keloid dari usia berapa sih gitu. Untuk usia sih saya nggak bisa pastiin ya. Karena 1 bulan yang lalu ada pasien saya yang baru konsul dari Messenger. Ternyata dia punya anak usia 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan. Punya keloidnya parah banget. Saya aja ngeliat foto anaknya aja sampai nangis karena saya punya anak kan. Saya ngerasain kalau saya di posisinya dia gimana gitu anak saya kan gitu. Keloidnya itu tahu nggak saudara, di daerah badannya ini pusarnya hampir ketutup sama ke alat vitalnya, cowok pula itu ya. Aduh, kata ibunya katanya itu umur 1 tahun 1 bulan kena siram air panas coba. Makanya dari situ saya belajar ya benar-benar anak saya kan 1 tahun jalan 2 bulan benar-benar hati-hati gitu kalau masak air panas benar-benar ini banget lah. Akhirnya keloidnya itu udah tebel banget. Ini mau nyuntiknya gimana kan gitu. Tapi dengan obatnya keloid ini keras ya benar-benar harus hati-hati gitu. Saya nggak bisa kasih obatnya karena itu harus memang hitungan sama dokter karena kan tempat tinggalnya kan jauh. Kalau seandainya di Jakarta mungkin saya akan tangani sendiri kan gitu ya. Nah, saya kasihan banget sih sama anaknya itu kan gitu. Kalau umur 7 tahun mungkin masih bisa dengan dosis dinaikin. Kalau ini mungkin ya susah ya karena obatnya keras. Nah, ada lagi yang nanya nih juga ya. Untuk obatnya itu kenapa ada beda-beda jenis kan gitu. Kalau beda-beda jenis sih enggak sih, cuman mungkin kayak seperti obat lah, obat tablet. Ada yang paten, ada yang ada yang generik kan gitu ya. Cuman mungkin sekarang ini udah puji Tuhan, udah luar biasa. Operasi keloid ada pakai BPJS, suntik keloid ada yang pakai BPJS. Dulu saya enggak, semua bayar umum, jadi lumayan ke budgetnya kan. Nah, untuk itunya biasanya sih kalau yang generik pasti hasilnya jauh lebih lama daripada yang patennya gitu. Nah, ada yang bilang, ini obatnya kenapa dari luar negeri? Iya, karena dari luar negeri ini obat yang paling paten. Yang saya pakai sekarang, yang dipakai sama pasien-pasien saya. Gitu. Ya lumayan sih, harganya sekitaran 280 kan. Cuman itu satu botol isinya 5 cc. Nah, itu pemakaiannya bagus. Kalau contohnya itu keloidnya kecil mungkin bisa pakai 5 kali. Tapi kalau keloidnya gede, nah makanya saya bilang itu tergantung dari bentuk dan luasnya keloid gitu. Nah, ada yang bilang juga, Ibu bidan, kalau kan saya udah suntik nih di klinik kecantikan, udah hampir 20 kali. Kok nggak kecil-kecil ya? Iya, emang
mungkin ya namanya dokter ya, saya bukan menyalahkan dokter sih, tapi ya itu semua dari bisnis lah gitu, bisnis. Mungkin biayanya mungkin kali murah sehingga dosisnya itu nggak terlalu banyak gitu. Makanya sih kalau saya sih biasanya pasien saya yang konsul yang jauh-jauh itu kalau dia berani nyuntik saya anjurin untuk suntik sendiri. Tapi kalau nggak berani saya saya minta saya infoin beli obatnya dari dokter saya, nyuntiknya minta tolong sama perawat atau sama bidan yang dekat sama rumahnya gitu biasanya gitu loh. Jadi kalau untuk pantangannya sih nggak ada, yang penting kamu rutin suntik, intervalnya itu sekali seminggu, udah itu aja. Sekali seminggu dengan dosisnya itu tergantung dari jenis keloidnya gitu ya. Jadi kalau saya sih biasanya pasien-pasien yang udah saya tangani itu sekali suntik aja dia udah nggak berasa gatal, sama udah nggak berasa nyut-nyut-nyut, nyeri-nyeri kan gitu. Nah, semoga penjelasan saya ini dapat dipahami, dapat dimengerti. Nah, aku baru ingat satu lagi. Jangan sesekali beli obatnya dari online shop. Saya sih bukan melarang, enggak. Tapi karena kebanyakan hampir 50% pasien saya yang baru itu ngeluhnya, saya beli obatnya di Shopee. Ya emang sih murah, tapi nggak ada hasil. Hati-hati, obatnya obat palsu kan gitu. Karena apa, kan sayang obatnya itu obat palsu dimasukin ke tubuh. Ya, sebenarnya sih ya itu kembali ke diri masing-masing ya. Cuma saya hanya menyarankan doang. Oke, baiklah, terima kasih. Untuk sejauh ini saya sekian dulu menjelaskan. Semoga teman-teman yang punya keloid tetap semangat. Yang namanya pemulihan memang harus punya proses, nggak langsung instan, nggak langsung cepat, enggak. Yang penting kalau kita punya duit, kalau contohnya nggak punya duit, kita tabung dulu untuk beli obatnya. Tapi jangan dibiarin karena perkembangannya kan cepat kalau keloid gitu. Dan kalau punya keloid jangan digaruk. Kalaupun digaruk pakai tisu, jangan dikasih bawang putih ya. Oke? Oke, terima kasih yang mau konsul. Saya tinggalnya di daerah Cibubur, di Jakarta Timur. Jadi kalau ada yang mau konsul, langsung boleh konfirmasi dulu gitu. Oke, terima kasih. Selamat pagi.